Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pintar yang soleh dan solehah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Pada hari ini kita akan belajar tentang 1. Ragam kenampakan alam dan buatan. 2. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. 3. Membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Perhatikan peta Indonesia berikut. Apa yang dapat kalian jelaskan setelah mengamati peta tersebut? Jika kita amati, peta tersebut menunjukkan wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan perairan. Contoh wilayah perairan Indonesia antara lain danau, laut, dan sungai. Contoh wilayah daratan Indonesia antara lain gunung atau pegunungan, sawah atau pesawahan atau disebut juga dataran rendah, perkebunan atau dataran tinggi. Danau, sungai, laut, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi adalah contoh kenampakan alam. Apa saja contoh lain dari kenampakan alam? Apa yang dapat kalian jelaskan tentang kenampakan alam? Silakan kalian cari tahu jawabannya dengan membaca buku atau mencari informasi di internet. Selain kenampakan alam, ada juga yang dinamakan kenampakan buatan. Contoh kenampakan buatan antara lain jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Apa saja contoh lain dari kenampakan buatan? Apa yang dapat kalian jelaskan tentang kenampakan buatan? Apa perbedaan antara kenampakan alam dengan kenampakan buatan? Silakan kalian cari tahu jawabannya dengan membaca buku atau mencari informasi di internet. Selain kaya akan bentang alam, Indonesia juga kaya akan keragaman flora dan fauna. Materi selanjutnya, kita akan mengulas materi tentang mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, cara yang bisa kita lakukan adalah 1. Menentukan atau membuat kalimat utama dari ide pokok. Kita bisa menambahkan beberapa kata pada ide pokok agar menjadi kalimat utama yang utuh. Kedua, jelaskan ide pokok menggunakan kalimat-kalimat penjelas. Perhatikan contoh ide pokok berikut. Ide pokoknya adalah fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ide pokok ini akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Maka, pengembangan ide pokoknya adalah sebagai berikut. Kalimat pertama merupakan kalimat utama hasil pengembangan dari ide pokok dengan menambahkan beberapa kata pada ide pokok tersebut.
Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat ketujuh merupakan kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok. Perlu diperhatikan, ketika kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, isi penjelasan dari paragraf adalah menjelaskan tentang ide pokok. Kita bisa membuat kalimat utama dari ide pokok yang diberikan dengan menempatkan kalimat utama di awal paragraf atau di akhir paragraf, sesuai dengan penjelasan yang kita buat. Kemudian kita perjelas atau kita lengkapi paragrafnya dengan kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus kita syukuri. Mensyukuri karunia Tuhan atas melimpahnya. Kekayaan alam di negeri ini merupakan pencerminan dari sila pertama Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lambang, arti lambang, dan nilai luhur yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang emas. Arti atau makna lambangnya adalah cahaya. Makna cahaya tersebut seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Nilai luhur yang terkandung dalam sila ke-1 yaitu bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai. Arti atau makna lambangnya adalah hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua adalah sikap saling tolong-menolong antar sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan oleh pohon beringin. Arti atau makna lambangnya adalah menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Sedangkan nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Arti atau makna lambang sila keempat adalah manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, berkumpul bersama untuk memecahkan suatu persoalan. Nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah sikap musyawarah mufakat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan oleh padi dan kapas. Arti atau makna lambangnya adalah menggambarkan kesamaan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan lainnya. Kemudian nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima adalah tentang sikap gotong royong. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Silakan untuk dikerjakan tugasnya dan dipelajari kembali materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.